Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Kepada kebenaran yang saya hormati Ketua Yayasan, Kepala MTS, Al-Majiri, pengawas utama dan pendamping, Buma dan para sidi ya. Juga segenap para guru yang hadir. Kalau kita menyimak kepada apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, syarat guru yang harus kita penuhi paling tidak ada 5. Pertama adalah jelas keahliannya, memiliki kompetensi yang pasti, kemampuan yang unggul. Kedua adalah ahli ibadah, artinya taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan perintah-perintahnya, salatnya, puasanya, ngajinya, ibadah yang lainnya. Yang ketiga adalah terjaga daripada keburukan akhlaknya, artinya bukan pelaku maksiat, apalagi sebagai seorang yang suka memperkosa, seperti yang tadi disebutkan di Bandung namanya wahyu awalnya. Kemudian yang keempat, memiliki keilmuan yang cukup, artinya dia sudah belajar keagamaan itu, nahunya, sahobnya, tafsir hadis dan sebagainya. Yang terakhir adalah sanadnya. Kata beliau, ada ilmu dinun, beda itu bantu memang tak uduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Kalau kamu ingin meneliti seseorang itu dari mana mengambil agamanya, jadi bukan dari Google, bukan dari Instagram. Kita mengambil langsung dari guru, dari sunapan, jelas seandainya sampai baginda Rasulullah SAW. Memang ilmu itu dimanapun bisa kita ambil sebagai kelengkapan daripada ilmu kita. Tapi transmisi yang kita ambil yang utama adalah dari ulama kita. Kalau tidak nanti ilmu ya tidak ada keberkahan buat kita. Salah satu bukti tidak ada keberkahan, banyak penyimpangan, banyak keonaran yang kita lakukan, banyak ketidakmaslahatan. Makanya dalam ilmu di pesantren ini namanya barokah itu penting. Ilmu banyak, pengetahuan tinggi tanpa barokah tidak manfaat. Sedikit ilmu, barokah insya Allah manfaat. Kemudian lagi sebagai tambahan, kalau melihat kepada kitab Fathul Qorib, ada istilah biasanya dilakukan untuk saksi ataupun menjadi hakim atau menjadi wali. Saya bisa mengadopsi kata-kata ini bukan hanya untuk wali atau saksi atau hakim, tapi juga untuk guru. Guru itu memiliki sifat adalah penting. Sifat adalah itu pertama adalah tekun melaksanakan yang wajib, melaksanakan perintah-perintah Allah SWT, puasana, ngajina, ibadah sholatna, tahajudna, duha, dan sebagainya. Yang kedua adalah tidak melakukan dosa-dosa besar, misalkan judi, mencuri, zina, dan menyakiti hati orang tua, memutuskan silaturahmi, tukang dagang kadukun, tatanya ke tukang sihir, syirik, misalnya. Itu adalah yang kedua. Ketiga, tidak menjadi pelaku dosa kecil secara terus menerus. Al-musiru ala dulu bisawil, walaupun kecil tidak boleh dilakukan kalau kita terus menerus. Yang kecil juga sering dilakukan menjadi besar, sedikit menjadi bukit nantinya.
Yang keempat, ma'munul ghadab, tidak emosional, terkendali emosinya. Kemudian yang selanjutnya adalah saling musayyidah. Saling musayyidah, akidahnya benar, tidak pelaku maksiat. Dan artinya akidah yang salah seperti Mu'tazilah, Qadariyah, atau Syiah. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah gitu. Nah yang kecil, yang dia supaya yang terakhir, muhafid ala muru'ah, artinya menjaga muru'ah. Muru'ah artinya kehormatan. Salah satunya muru'ah sok jajan di pinggir jalan, makan minum di situ, menjaga muru'ah. Nah itu ada penting jaga muru'ah. Dalam bahasa agama itu ada istilah ilmu, ada istilah adab. Adab itu ternyata lebih penting daripada ilmu. Adab itu ibarat nasinya, ilmu itu ibarat garamnya. Enak makan kalaupun garam sedikit, nasi banyak. Tapi kalau kita makan garamnya banyak, nasi sedikit, tidak enak. Itulah orang punya ilmu tanpa adab. Makanya orang punya ilmu tanpa adab itu seperti makan garam banyak, nasinya sedikit, tidak akan enak melihatnya. Orang punya ilmu itu bukannya pandai di lidah, pintar di relasi, tapi bagaimana pengamalannya, etika, akhlak, perilaku. Ilmu itu tersembunyi, yang nampak itu adalah perilaku kita. Makanya ya akan mudah dinilai orang lain. Akhlak kita, perilaku kita, bukan ilmu kita. Makanya di kampung-kampung, di lembur-lembur, ngaji nama Sapinah, Tijan, Surah Taufik, tapi punya besar, jamaahnya banyak. Dan dia punya akhlak, punya adab. Ada yang melompat tinggi, ngajinya banyak, geraknya loba, tapi tidak berkenan di masyarakat. Jamaah tidak ada, karena tidak punya akhlak yang baik. Oleh karena itu pesantren punya khas yang tersendiri. Walaupun anak kita sedikit di pesantren, dibina adabnya, dibina ilmunya, dibina ibadah, insya Allah akan menjadi manfaat buat kita daripada banyak tidak terurus oleh kita. Dalam hadirin ini, alhamdulillah kita bersyukur sama Allah. Dan mulai 93 didirikan Sanawiyah itu, yang dulu siswanya hanya 40 saja. Dari 40 terus sampai banyak akhirnya. Hari ini sebetulnya ada 700 lebih. Tingkat Sanawiyah itu hanya dibagi dua, jadi SMP. SMP ada 400-an, Sanawiyah 250, jadi 700 lebih. Tapi kita ini sebetulnya bisa menerima banyak lagi siswa, hanya tidak ada tempat di sini. Kita tidak mau menerima anak sebanyak-banyaknya, tempatnya sedikit. Ingin melayani sebaik-baiknya, pelayanan yang utama, bukan hanya jumlah. Bahkan kualitas lebih utamakan daripada kuantitas. Makanya nanti harapan kami bisa ditingkatkan lagi kualitasnya. Seperti kualitas di bidang-bidang tertentu, kita harus memproyeksikan orang-orang tertentu untuk bidang tertentu. Tidak usah semua orang dapat kemampuan yang sama. Guru sama, diutamakan guru juga punya kualitas tersendiri, sehingga nanti layak diaben di tingkat nasional, bahkan internasional. Mudah-mudahan amal hadirin itu seperti tadi sudah disebutkan, berpikir dinamis, artinya al-mahwad daripada misori menjadi dirasa. Pertahankan yang lama yang baik, konsep baru yang baru kita temukan, tapi lebih baik itu kita ambil juga. Itu namanya dinamis, tidak beku, tidak jumud, respect terhadap keadaan yang lebih baik. Yang kedua ada akhlak salaf. Artinya akhlak salaf itu selalu mencari doa Allah,
meninggikan Islam dan menyelamatkan umat. Yang terakhir ada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita pertahankan akidahnya NU Nahdlatul Ulama di bidang ibadah, di bidang akidah, di bidang akhlak. Di bidang akidah ada Asy'ari Al-Maturidi, di bidang fikih Syafi'i. Terakhir di bidang akhlak Al-Ghazali Al-Junaidi Al-Baghdadi. Insyaallah para kepala di sini guru itu selalu kami bina. Setiap bulan ada pertemuan begini. Jadi wajib itu ketemu saya. Kalau tidak ketemu nanti dosa hukum. Itu diwajibkan semua guru yang wajib ketemu dengan pimpinan namanya. Kalau guru yang di pondok setiap hari Jumat ada pertemuan pengajian hikam dan al-adhiyah, bahkan disiarkan di YouTube juga. Kalau malam Jumat itu khusus yang ada di pondok. Ingin hidup mati adalah untuk agama Allah SWT. Bahkan nanti ingin kita selamanya istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam pengabdian, istiqomah dalam membesarkan nama diri. Kita ini punya tema hidup adalah ibadah, mati adalah jihad. Niatkan begitu, hidup adalah ibadah, mati adalah ya, atau hidup jihad mati syahid gitu. Hidup jihad mati syahid. Ya, kita ada menentang anti radikalisme, intoleransi. Kemudian juga kita jihad melawan kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan. Kemudian kita adalah melawan orang-orang yang anti terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Itu jihad buat kita. Nah, kalau kita mati mudah-mudahan syahid, insya Allah tidak di surga. Oleh karena itu hidupkan dalam jiwa kita, hidup jihad mati syahid, hidup jihad mati syahid. Itu saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.